Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seberapa banyak pagi hari ini yang rindu akan Tuhan, bisa lambaikan tangan Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir, amin. Dan Dia siap memberkati setiap kehidupan kita. Ku berikan hatiku. Rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Mari ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Mari sama-sama katakan, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri bersama-sama. Mari ku berikan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku,
setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku. Mari dengan segenap hati dan jiwamu katakan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. mari kita sembah Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan namamu. Nyatakan jalanmu Tuhan. Dengan segenap hati sembah Tuhan. Kami sembah, kami sembah Jesus. Makasih Tuhan. Mari ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Mari sekali lagi Bapak Ibu. Nyatakan jalanmu. Mari bersama-sama kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes, Tuhan. Biar setiap kami rindu akan Kau Tuhan. Penuhi kami dengan hati yang haus dan lapar akan Kau. Dan pagi hari ini kami siap untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu, ada sukacita pagi hari ini amin. Yuk yang bersukacita katakan amin. Yang siap memuji Tuhan sama-sama berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Allah kita. Baik, sebelum kita memuji Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita memuji Tuhan, mari bersama-sama katakan seperti apa yang saya katakan. Kita mau patahkan, kita mau apa ya namanya Bapak Ibu? Segala penghalang.
yang merintang kita untuk memuji menyembah Tuhan. Ayo segala ikatan, segala belenggu, kaki Bapak Ibu Saudara dipegang, segala ikatan, segala belenggu, kami patahkan kuasnya di dalam nama Tuhan Yesus. Roh pujian, roh penyembahan turun atas kehidupan setiap kita, amin. Yuk kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Denganmu Tuhan. Ya, sama-sama. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Mari Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yang percaya sama-sama kan? Hey! Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan. Yuk sama-sama. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya. Katakan kau tuntun. Mari kita Tuhan Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selama. Yuk sama-sama lompat. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan. Yuk kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yuk angkat tangan kita sama-sama. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sama-sama. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai ke
Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Ya penolongku yang di hidupku. Kau yang percaya Guru semesta sujud, yang siap sama-sama lompat. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, betapa kau Tuhan. Haleluya. Silakan Presiden Jemaat duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama kita sebentar akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Ku tetap setia. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Mari sama-sama katakan seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Oh, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku,
untuk melayanimu. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu berdiri bersama. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Oh, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia. Oh, haleluya.
Terima kasih Yesus. Biarlah pujian ini boleh benar-benar menjadi suatu bukan hanya kerinduan kami, tapi kami mau benar-benar melakukan. Bahwa kami mau setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Sampai akhir hidup kami Tuhan. Walaupun banyak halangan, banyak godaan, banyak rintangan, tapi kami mau percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan kami mau setia sampai akhir. Kami mau tetap giat dan tidak akan pernah lelah dalam pekerjaan-Mu Tuhan sampai akhir. Sampai suatu hari nanti kami boleh mengalami kebangkitan tubuh kami, boleh mengalami pembaruan tubuh kami diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Terima kasih Bapa. Itulah Tuhan kerinduan setiap kami, sehingga satu hari nanti kami akan menikmati pesta perkawinan anak domba. Terima kasih Bapa. Berbicaralah buat kami pagi ini Tuhan. Urapi setiap telinga, urapi hati, pikiran, jiwa roh kami. Urapi hamba-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semuanya siap dengan firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Apa kabar? Luar biasa, diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Semangat. Ya, saudara, kita masih dalam tema sepanjang tahun ini, yaitu pandang ke depan. Saya terus mengingatkan Bapak Saudara bahwa kita harus punya irama yang sama, atmosfer yang sama, supaya di akhir zaman ini kita sama-sama memiliki orientasi yang sama. Sepanjang bulan ini kita juga punya suatu pandangan yang sama, orientasi yang sama, yaitu kita suatu saat ingin masuk dalam perhentian yang kekal di negeri yang permai. Amin. Ya, itu suatu saudara, pandangan kita. Ya, kita punya orientasi ke sana dan terus ada di dalam rel yang benar. Ini penting. Ya, rel yang benar ya, sampai satu hari nanti kita akan benar-benar ketemu dengan Bapa di surga. Ya, harus ada dalam rel yang benar. Ya, rel kebenaran. Kalau kita berjalan di rel kebenaran, satu hari nanti kita akan berjumpa dengan Sang kebenaran. Ya, Sang kebenaran. Rel saudara sudah betul. Rel kita sudah betul, yaitu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, satu-satunya Tuhan. Ya, jangan sampai keluar dari situ saudara. Karena Yesus berjanji, Dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Dia katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah jalan, akulah kebenaran itu, dan akulah kehidupan itu. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ini pegang ayat ini. Harus ada di rel ini. Percaya saudara, belum ada dan tidak pernah ada pemimpin agama manapun, bahkan kitab manapun yang pemimpinnya berani berkata demikian bahwa lewat aku saja ya engkau sampai kepada Bapa. Amin saudara. Dan kita ada di rel ini, jangan sampai keluar jalur saudara. Makanya dalam perjalanan iman kita yang penuh dengan tantangan ini, yang penuh dengan rintangan, penuh dengan godaan, kita harus tetap kuat. Amin. Tetap giat ya dengan mengandalkan Tuhan. Jangan merasa kuat ya lalu hidupnya seenak sendiri. Ingat, di luar Tuhan kita enggak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita seperti pohon dan ranting ya. Jangan sampai ranting itu menjadi patah. Kapan ranting itu patah? Kapan? Ketika dia layu. Ya kan, pernah lihat enggak pohon tapi rantingnya kering. Ya, jangan sampai kita kering, akhirnya patah. Ya, bukan oleh karena dosa saja, tapi karena mungkin kita ini enggak lagi punya semangat untuk berjuang.
Sehingga bukan saja ranting itu patah dan layu, dikatakan ranting itu akan dibakar. Amin. Dan satu hal yang penting, kita siap juga dipotong, dipangkas oleh Tuhan. Sehingga ranting-ranting itu bisa bertumbuh dan berbuah lebat. Amin saudara. Ya, makanya untuk menjaga atmosfer rohani kita ya yang seirama dengan Tuhan, kita harus bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa seirama dengan hatinya Tuhan? Kalau enggak intim dengan Tuhan, kita orang yang beriman kepada Tuhan harus makin giat, ya, makin semakin semangat, ya, giat di dalam melayani dalam pekerjaan Tuhan. Jangan pernah lelah. Amin. Ngomong kanan kiri, jangan pernah lelah. Jangan pernah mundur sebagai abdi daripada raja di atas segala raja. Ya, jangan pernah mau dikondisikan oleh situasi sehingga kita berkata, "Duh, aku capek Tuhan." Ya, karena ketika kita melayani Tuhan itu adalah sebuah kehormatan. Jangan biarkan kendor hubungan kita dengan Tuhan. Jangan biarkan kendor pelayanan kita dalam pekerjaan Tuhan. Justru di akhir zaman ini kita harus semakin giat membakar roh kita untuk tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, dalam pekerjaan kita kepada Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Makanya saudara, tema kita pagi ini adalah makin giat, jangan lelah. Makin giat, jangan lelah dalam pekerjaan Tuhan. Ya, saya mendorong kita jangan sampai semangat kita kendor. Memang, Pak, apakah kita nggak bisa lelah? Apakah nggak bisa kendor? Ya, mungkin ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Orang bisa lelah, jenuh mungkin ya. Ya, atau mungkin bahkan patah semangat. Ya, tadi kenapa lelah? Karena mulai hilang semangat. Mungkin hilang visi, hilang tujuan, atau hatinya terganggu. Ya. Relatif itu suatu hal yang manusiawi, tapi kita mau belajar. Memang Musa pun pernah mengalami kelelahan, ya. Bahkan Elia, saudara, Elia itu bahkan pernah mengalami suatu kegagalan. Dia merasa lelah melayani Tuhan. Bahkan hanya bukan lelah, dia ingin berhenti, bukannya berhenti, pengen mati, saudara. Ini Elia, saudara. Kalau baca nanti di 1 Raja-Raja pasal 36 sampai 40, saudara. Ya, ketika dia menang, bahkan dia, saudara bisa bayangkan, dia membantai dewa Baal, nabi-nabi Baal, saudara. 450 orang dan nabi-nabi Assyria 850 orang. Di dalam 1 Raja-Raja ya 36 ayat 40 dia katakan tangkap Baal-Baal itu. Seorang pun tidak boleh luput. Setelah ditangkap dikatakan Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka. Coba bayangkan. Menyembelih 850. Saudara, ini bukan kekuatan manusia. Ada kekuatan daripada Tuhan yang memampukan dia. Tapi ketika ya dia diancam, maka saya katakan saudara, kita bisa lelah, kita bisa tidak semangat, bahkan mungkin mundur. Kenapa? Karena kita buka celah. Kenapa sampai Elia ini ketakut, sampai Elia ini mau mundur, bahkan mau mati, dia katakan, mendingan aku mati saja. Karena dia buka celah. Saya mau katakan iblis tidak bisa masuk mengganggu kita ketika kita tidak buka celah. Dia buka celah, dia khawatir, dia takut. Ketika dia dengar Isabel ya mengatakan aku akan diancam, akan membunuh Elia. Elia menjadi takut, saudara. Menjadi khawatir dan melarikan diri. Padahal dia habis menang. Bayangin menang 850 orang itu bantai, saudara. Satu orang saja kita, ini 850 orang, saudara. Tapi oleh karena dia buka diri, oleh karena kekhawatiran, ketakutan, diancam. Dia bahkan sampai berkata, biar aku mati saja. Wow, padahal saudara kita melihat dia punya kekuatan luar biasa, saudara. Tapi satu hal yang positif kita melihat ya daripada Elia, yaitu ketika dia merasa lelah dalam pelayanan dan tidak serta-merta meninggalkan Tuhan. Walaupun dia ngomong, Tuhan aku pengen mati saja. Tapi ternyata dia sebaliknya, dia lari naik ke Gunung Horeb. Dia mencari Tuhan. Ya, saudara. Kalau kita sedang lelah, ketika kita mungkin diserang suatu
roh yang membuat kita nggak pengen maju lagi. Jangan mundur, tapi justru cari Tuhan. Elia berkata memang mulutnya, pengen mati saja. Tapi langkah kakinya dia berlari naik ke Gunung Horeb. Dia mencari Tuhan. Hasilnya Tuhan menyatakan diri dan memberi kekuatan kembali kepada Elia. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Yang Roh Kudus yang beri kekuatan. Saudara mungkin lelah. Saya juga pernah lelah, saudara. Ya, capek. Ya. Tapi kita punya Roh Kudus penolong yang memberi kita kekuatan, yang mengajar kita. Makanya saya katakan mengapa kita jangan lelah. Makin giat, harus semakin semangat. Jangan lelah. Kenapa? Karena kita punya visi. Amin. Kita punya tujuan. Kenapa orang lelah? Karena gak bisa lihat tujuan. Gak bisa melihat lagi garis finish. Masih jauh. Tapi ketika kita kehilangan visi, maka kita akan lelah. Kita giat dan semakin giat karena kita punya pandangan ke depan. Kita bisa melihat dengan mata iman kita. Satu hari nanti kita akan mengalami yang namanya perubahan. Makanya kita, saudara semua, saya rindu untuk kita bisa minta sama Tuhan. Tuhan, buka mataku untuk aku bisa melihat dengan mata iman bahwa kerajaan surga itu sedang menanti dan terbuka buat saya. Amin. Sehingga walaupun beban, walaupun masalah, beban itu semakin berat, ya, saudara kita akan mampu karena akan muncul yang namanya iman kita. Oleh kekuatan iman itu menyanggupkan kita semua akan menghadapi masalah, bahkan mungkin memikul beban yang berat bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat di dalam Kejadian 48 ayat 15 seperti keledai Isakar. Ya. Isakar itu adalah salah satu suku daripada Israel, ya, anak daripada Yakub. Ya, Isakar itu putra kelima dari Yakub dengan Lea. Nah, dikatakan di situ Isakar itu sebagai orang yang kuat, bagaikan keledai, ya, bukan keledai. Dia seperti keledai, kekuatannya seperti keledai. Saudara, keledai itu lebih kuat daripada kuda sebenarnya. Ya, kekuatan menanggung beban. Dia tough. Ya, dia ulet, dia mampu membawa beban yang lebih berat daripada bebannya dia sendiri, saudara. Dia kuat membawa beban. Kalau kita naik ke Gunung Sinai, itu tangganya itu kan juga tinggi, naik dan naik terus, saudara. Hanya keledai yang bisa naik turun, saudara. Tinggi, ratusan anak tangga. Keledai dengan membawa beban. Mungkin gambarnya ada itu ya. Ya, coba ya. Keledai dengan membawa beban, dia bisa turun naik. Betapa tulangnya itu kuat-kuat, saudara. Ini gambaran seperti itu. Isakar seperti itu, saudara. Saudara, di dalam Kejadian 48, ya, ayat 49, ayat 14 sampai 15, kalau dari kuat naik bukit tinggi beban berat, dikatakan di situ ya. Kejadian 49, ayat 14 sampai 15. Isakar adalah seperti keledai, bukan keledai ya, seperti keledai. Ya. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di api bebannya. Ya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disandingkannya lah baunya untuk memikul lalu menjadi budak roti. Ketika dia meniarap, dikatakan artinya apa? Dia ngambek, saudara. Ya. Sebelum bisa melihat gambaran negeri tujuan, ya, keledai Isakar itu mogok. Dikatakan mogok di antara dua beban. Dia nggak mau jalan lagi. Ya, saya bisa bayangkan dia berhenti, ya, nggak mau jalan lagi karena beban yang berat. Dia nggak mau lagi, seperti nggak punya gairah sama sekali, ngambek. Kita sering ngambek nggak, saudara? Ya, ngambek nggak mau jalan. Tapi dikatakan sesudah keledai Isakar itu bisa melihat gambaran negeri tujuan. Dikatakan ketika dia melihat bahwa ada perhentian yang baik
di negeri dan negeri itu permai. Dia melihat ada gambaran suatu negeri yang permai. Ya, tujuannya yang indah, negeri yang permai. Dikatakan dia langsung bangkit. Ya, semangatnya timbul. Dia mengangkat lagi bebannya dengan sukacita. Dia memikul bebannya dan berangkat. Gairahnya kembali menggebu-gebu, menyala-nyala. Amin saudara. Ketika apa? Melihat potret negeri yang dijanjikan Tuhan. Makanya kita harus punya gambaran ini. Ketika kita bisa punya gambaran satu hari nanti kita akan masuk ke negeri yang permai, tanah air surgawi. Ketika itu menjadi gambaran yang utuh, saudara, kita bisa melihat dengan mata iman kita. Satu hari nanti aku akan di sana. Bukan di sana. Amin. Itu menjadi dorongan kita. Demikian kita juga harus punya semangat menjalani kehidupan di dunia ini. Karena dengan iman yang bisa melihat itu, melihat suatu tempat perhentian yang indah permai yang disediakan Tuhan buat kita, kita mampu bertahan di masa-masa sulit sekalipun dan tetap giat dan makin giat dan tidak pernah menjadi lelah. Amin. Makanya 1 Korintus 15:58 mengatakan, tetaplah berdiri teguh. Ya, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Jerih payah kita enggak sia-sia. Tuhan tidak pernah lupa. Malaikat Tuhan mencatat semua pekerjaan yang kita lakukan. Mencatat semua. Penulis Ibrani mengatakan di dalam Ibrani 6 ayat 10 saudara. Dikatakan di situ saudara. Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil. Sehingga apa? Ya lupa akan pekerjaanmu. Dia enggak lupa. Jadi payah saudara itu enggak pernah lupa. Sudah berdoa buat orang-orang, buat teman-teman yang mungkin yang mengalami masalah. Saudara melayani Tuhan itu tidak pernah lupa. Dikatakan saudara, Tuhan itu adil. Maha adil. Dia tidak pernah lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang yang kudus. Yang kamu lakukan sampai sekarang. Tuhan enggak pernah lupa. Nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Amin. Amin saudara. Jangan sampai ditipek lagi saudara. Jangan sampai di-delete saudara. Makanya mengapa kita ini harus giat dan jangan lelah dalam panggilan kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita nanti masuk ke sana. Tujuan khotbah hari ini saya ingin mengajak kita semua punya pengharapan bahwa satu hari nanti aku akan mengalami yang namanya tubuhku ini diubahkan. Mengalami tubuh kebangkitan. Ya, tubuh dosa ini ya mengalami tubuh yang diganti dengan tubuh kemuliaan. Ini goal kita. Saudara. Dan di hari-hari yang kita lakukan, yang lalu kita harus kerjakan keselamatan yang saudara punya dengan takut dan gentar. Supaya keselamatan yang Tuhan beri itu menjadi keselamatan yang utuh. Yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Ini. Di dalam Ibrani 1 Tesalonika pasal 5, 1 Tes 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita. Jadi lengkap, keselamatan lengkap. Roh, tubuh, dan jiwa. Roh, jiwa, dan tubuh. Terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sampai kedatangan Tuhan kita berproses. Saya sering katakan ketika saudara mengaku dengan mulutmu hati percaya bahwa Yesus Tuhan, kita, roh kita diselamatkan. Baru roh kita.
Tapi jiwa kita itu belum sedang diselamatkan. Dan tubuh ini akan. Kita akan belajar nanti saudara. Ya, tubuh akan. Nah, ini menjadi suatu pengharapan kita. Suatu saat kita akan mengalami pengubahan tubuh. Hanya ketika tubuh kita diubah menjadi tubuh kebangkitan atau kemuliaan, baru kita bisa beralih masuk ke dalam kekekalan surga mulia. Harus mengalami perubahan itu saudara. Maka kita belajar di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58 saya bacakan saja. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di mana kesengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Amin. Kalau kita baca ini saudara, ini adalah lanjutan daripada tentang kebangkitan saudara. Rasul Paulus menutup pengajaran tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan kebangkitan orang percaya dengan menegaskan kembali, dikatakan bahwa orang percaya, saudara dan saya harus mengalami kebangkitan tubuh. Apa? Perubahan tubuh kita. Dibangkitkan, diubah menjadi tubuh kemuliaan. Ya, dibangkitkan, mengalami kebangkitan tubuh supaya dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita nggak mengalami perubahan tubuh tersebut, kita nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Nanti kita belajar saudara. Kenapa? Karena darah dan daging, ini tubuh darah dan daging ini, saudara, dikatakan tadi bentuk tubuh jasmani ini yang kita hidupi sekarang ini, tempat casingnya ini nggak bisa masuk kerajaan surga, nggak bisa. Tubuh ini nggak bisa, saudara. Tubuh ini harus diubah menjadi tubuh rohani. Ya, dikatakan tadi, saudara. Ya, harus diubah. Gimana caranya, saudara? Tubuh ini diubah. Untuk masuk dalam kekekalan nggak bisa dengan tubuh sekarang ini. Bahkan tubuh yang sekarang ini mati, dikubur, jadi tulang belulang, hilang, saudara. Gimana diubahkan, saudara? Firman Tuhan berkata nanti, saudara, puji Tuhan. Nanti saudara, melalui kasih karunia Allah, dikatakan setiap saudara, setiap orang percaya akan menerima sebuah tubuh rohani. Kapan? Pada saat kebangkitan untuk memasuki dalam kekekalan. Yaitu kita belajar nanti ketika sangkakala berbunyi. Ya, kita naik dan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Kita akan belajar nanti saudara. Makanya untuk kita masuk ke dalam kekekalan ini saudara, pengubahan tubuhnya tubuh kemuliaan ini penting, kita harus memposisikan diri kita saudara. Ya, saudara nggak usah khawatir takut kok angelmen toh Pak, jalan saja. Ada dalam rel kebenaran, terus hidup dalam kebenaran saudara. Pasti kita akan ketemu dengan sang kebenaran ini. Amin saudara. Dan satu saat nanti ketika saatnya tiba, kita akan mengalami yang namanya diubahkan itu. Oleh karena itu kita belajar
bagaimana hal penting, bagaimana kita memposisikan diri kita, yaitu pertama dengan tetap giat mematikan keinginan daging tadi. Ya, karena daging ini enggak bisa masuk, saudara. Ya, darah dan daging enggak bisa. Maka hal pertama kita belajar harus giat mematikan keinginan daging ini dimatikan. Ya. Dengan apa? Dengan mengikuti kehendaknya Tuhan. Mengikuti kehendaknya Roh. Dalam Roma pasal 8 ayat 5 mengatakan, saudara, mereka yang hidup menurut daging itu memikirkan hal yang daging. Kalau kita hidup dalam kedagingan, yang kita pikir kedagingan. Maka mereka yang hidup menurut Roh dikatakan akan memikirkan hal-hal yang dari Roh. Makanya cara satu-satunya untuk mengatasi hidup yang berpusat pada diri, pada daging ini, kita harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Satu-satunya. Makanya Galatia mengatakan hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup oleh dituntun Roh, saudara. Wow, artinya kita harus nempel sama Tuhan. Senantiasa berkomunikasi dengan Roh Kudus supaya kita terpimpin. Saudara, tadi ayat 50 mengatakan dalam 1 Korintus 15:50, saudara. Saudara-saudara, inilah yang kukatakan kepadamu, bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bahwa yang binasa enggak dapat jadi bagian, tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Saudara, makanya mari kita terus berusaha ya mematikan yang namanya kedagingan kita, agar apa? Karena agar kita tidak binasa tapi mendapat bagian dalam kehidupan yang kekal. Makanya apa? Berserah. Berserah pada siapa? Berserah pada Roh Kudus, bukan berserah pada daging kita. Seringkali kita pilihannya kepada daging apa pada pilihan pada pimpinan Roh, saudara? Daging kan, saudara. Ya, karena tubuh ini kan pinginnya enak. Roh itu maunya pasti bertentangan dengan daging, saudara. Ya kan? Suruh doa atau suruh hal yang lain yang mengenakan daging, pasti milih yang daging, ya kan? Karena apa? Karena enggak membiasakan diri untuk dipimpin Roh, saudara. Nah, makanya kita membiasakan diri untuk menyerahkan diri kita kepada pimpinan Roh. Jangan menyerahkan pada keinginan daging. Dengan kata lain dikatakan bahwa Roma 13 ayat 14 kita kenakan Kristus, ya. Kita mengenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Jangan merawat tubuh kita untuk memuaskan keinginannya. Di dalam Roma 13 ayat 14. Gimana caranya? Kenakan Kristus. Artinya kita membuat Kristus itu benar-benar memperlengkapi kita. Dan bukan merawat tubuh kita untuk apa? Memuaskan keinginannya. Seringkali kita akan memuaskan keinginan daging. Bukan memuaskan keinginan Tuhan. Ini saudara. Keinginan Roh. Makanya setelah saya katakan tadi menerima Yesus sebagai juru selamat, dengan hati kita percaya, dengan mulut mengaku roh kita selamat, tapi perjuangan kita hari ini yaitu apa? Menyalibkan daging. Roh selamat tapi daging ini belum selamat, jiwa belum selamat. Maka kita salibkan daging kita. Ya. Salibkan daging dan terus berjuang untuk keselamatan jiwa. Tadi saya katakan di muka, roh kita sudah selamat, jiwa sedang, amin, sedang diselamatkan. Ngomong kanan gini, jiwamu sedang diselamatkan. Belum, sedang selamatkan. Itu salah satu tujuan iman kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, salah satu tujuan iman kita dikatakan di situ, 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera mengkuduskan, 1 Petrus 1 ayat 9. Ya, ini salah satu tujuan iman kita dikatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, apa? Yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan jiwa itu bukan bagian Tuhan lagi. Ya, tapi bagian kita
dibantu dengan Roh Kudus. Karena pikiran, perasaan, kehendak kita masih terus, setiap hari kita masih bergulat di situ. Masih berjuang mengalahkan pikiran kita, masih berjuang mengalahkan perasaan kita, masih berjuang mengalahkan kehendak kita yang bertentangan dengan Tuhan. Itu bagian kita. Bagian kita menyucikan jiwa kita. Setiap saat, saudara. Ditekankan di dalam ayat 22, 1 Petrus 1 ayat 22. Dikatakan tadi, karena kamu telah menyucikan dirimu, dalam bahasa Asia your soul, itu jiwa. Dengan apa kita menyucikannya? Dengan ketaatan kepada kebenaran. Saya pastikan, bagaimana kita bisa menyucikan hidup kita, jiwa kita, dikatakan pasti kita akan mengalami kemenangan atas daging kita ketika kita taat melakukan kebenaran. Amin, saudara. Jelas dikatakan demikian. Kamu bisa menyucikan jiwamu dengan apa? Taat pada kebenaran. Bukan cuma baik, saudara. Kebenaran. Makanya dari hari ke hari yuk kita berperang. Ya, perang. Ya, perang untuk bisa mengalahkan yang namanya keinginan daging kita. Dengan menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, menguasai kehendak kita, saudara, dengan menaklukkan pikiran, kehendak kita di bawah pikiran Kristus, saudara. Amin, saudara. Kenakan Kristus, saudara. Dan kalau kita setia dalam ketaatan, kebenaran, kita akan mendapatkan hidup kita satu saat akan diubahkan mendapat tubuh kemuliaan. Amin, saudara. Ya, saudara, kalau saudara melihat sebuah pohon mangga itu akan berbuah mangga, betul kan? Daging melahirkan daging. Kalau saudara pikiranmu itu kedagingan yang kau lahirkan, kedagingan. Kalau kita dipimpin oleh Roh, pikiran kita, kehendak kita, roh pasti akan melahirkan apa? Apa, saudara? Buah roh. Amin, saudara. Amin, saudara. Kenapa kita buah-buah roh kita tuh nggak muncul? Ya, buah roh tuh ada dan Tuhan sudah taruh dalam hati saudara, tapi belum termanifestasi, belum dimunculkan. Semua punya kasih, amin. Semua bisa sukacita, ya kan? Semua bisa punya damai sejahtera, benar nggak, saudara? Bisa sabar. Siapa yang nggak bisa sabar? Bisa nggak, Pak? Bisa sabar kan, saudara? Bisa murah hati? Bisa. Bisa baik? Bisa kan, saudara? Bisa setia? Bisa, saudara. Bisa lemah lembut? Bisa menguasai diri? Harusnya bisa kan? Tapi pilihannya kadang-kadang daging ini nggak mau. Amin, saudara. Makanya bagaimana kita bisa mengalahkan daging kita, harus mau dipimpin roh sehingga kita bisa membuahkan buah roh. Karena kasih itu Tuhan sudah berikan pada kita, saudara. Kita punya respon yang baik. Kenapa kita gak punya respon yang baik? Karena kita gak mau dituntun oleh kebenaran. Makanya saya katakan keinginan roh itu bisa timbul dalam hidup kita akibat apa? Bagaimana kita punya keinginan roh ketika kita mau membangun keintiman dengan Tuhan. Ini, saudara. Kalau kita nggak punya hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan, kita nggak akan punya keinginan roh yang mau daging terus, saudara. Makanya bangun keintiman saudara dengan Tuhan. Baca Alkitab, baca firman, dengan firman Tuhan, doa. Saudara, membangun keintiman. Karena hanya ini, saudara, yang bisa membuat kita punya keinginan dipimpin roh dan akan melahirkan yang namanya buah roh, yaitu ketika kita dekat dengan Tuhan. Amin. Kalau kau dekat dengan bukan Tuhan, mesti kau ikuti apa kata mereka. Ya, maka yang kedua, saudara, setelah kita hidup oleh roh, dipimpin Roh Kudus, Rasul Paulus menyampaikan
menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita mengalami pemberian tubuh, saudara. Kebangkitan tubuh. Yang kedua, kita harus memiliki kepekaan rohani. Ini penting, saudara. Saudara lebih peka rohani apa rohana? Lebih peka dengan perkataan Tuhan atau perkataan jasmani pada orang? Lebih suka dengar apa kata orang, apa kata Tuhan? Lebih suka melakukan apa kata Tuhan, apa kata orang? Ya, memiliki kepekaan rohani, saudara. Telinga kita ini harus belajar, ya, memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan. Kepekaan dengan apa maunya, apa yang dalam hatinya Tuhan, saudara. Bagaimana kita bisa memiliki kepekaan dengan suara Tuhan? Gimana Bapak Saudara? Gimana kita bisa memiliki kepekaan dengan suara Tuhan? Ya ngomong-ngomong, amin. Ya, ngomong-ngomong dengan Tuhan, dengan apa? Doa. Kita akan bisa peka, bisa intim dengan istri, dengan pasangan kita, kalau kita sering berkomunikasi. Ya. Kalaupun kita jauh dimanapun, kita telepon, kita nggak bisa nipu. Ya, ini suara pasangan istriku, ya kan? Kita ngerti, karena kita dengar. Bagaimana kita memiliki kepekaan? Ya kita bangun keintiman. Baca firman Tuhan, dengar apa kata Tuhan, doa. Sehingga kita makin peka. Bukan saja suara Tuhan, tapi hadiratnya Tuhan kita bisa rasakan, saudara. Amin, saudara. Hadirat Tuhan. Sehingga suatu hari nanti, saudara, ketika saat nafiri terakhir berbunyi, ya, suatu hari nanti sangkakala Allah berbunyi, trompet atau nafiri itu berbunyi, kita bisa mendengar. Itu ada arti rohaninya, ya. Nafiri itu bukan nafiri yang kasat mata atau sangkakala yang kasat mata, enggak kelihatan, saudara. Nafiri surgawi hanya bisa didengar melalui telinga rohani. Amin. Ya, telinga rohani yang peka dengan suara Tuhan. Ya, yang peka dengan apa yang Tuhan mau. Itu saya katakan tadi, kita dapatkan melalui keintiman kita. Arti rohaninya apa, saudara? Dengan kepekaan ini, saudara, kita akan dengan kepekaan hal-hal rohani ini, secara roh suatu hari nanti, ketika sangkakala itu berbunyi, kita akan terangkat, saudara. Rapture. Saat nafiri berbunyi, orang-orang kudus yang taat melakukan kebenaran secara otomatis, saudara, akan mengalami pengangkatan tubuh itu. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 kita baca. 1 Tes 4 ayat 16 sampai 17. Yuk sama-sama baca saja dengan keras. 1 Tes 4 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang masih hidup ini, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini goal kita, amin. Ini tujuan kita, amin. Kekristenan kita, pengiringan kita dengan Tuhan harus sampai titik ini, saudara. Kita yang masih hidup dikatakan akan diangkat, dikumpulkan di udara, diubah dalam sekejap, saudara, menyongsong Tuhan di angkasa, beserta orang-orang yang sudah mati lebih dahulu. Orang tua kita, teman yang sudah lebih dahulu mati, itu dibangkitkan kembali, dan kita merayakan pesta perkawinan anak domba. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Amin. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Amin.
Ini kehidupan kita, saudara. Ada pertemuan di udara. Goal kita seperti itu, saudara. Tadi di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dikatakan juga, apa yang kita baca hari ini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Jadi kalau saudara punya masalah, pengen mati, nanti dibangkitkan. Kebangkitan kedua untuk dihukum, bukan untuk mengalami yang namanya diubahkan. Bunuh diri itu langsung mati masuk neraka, saudara. Makanya dikatakan, saudara, kita tidak akan mati semua. Tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata. Hidup kita yang terus menjaga dengan taat dalam kebenaran, pikiran, perasaan, kehendak kita. Ya, ketika saat itu tiba, tubuh ini dalam sekejap dikatakan pada bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Amin, saudara. Diubah dalam sekejap. Wahyu 19 ayat 7 mengatakan, mari kita bersukacita, bersorak-sorai. Wahyu 19 ayat 7, memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Amin, saudara. Siap sedia, saudara? Siap? Amin. Saat nafiri terakhir berbunyi dikatakan tadi, ketika Tuhan datang di angkasa, orang-orang yang meninggal tadi dan kita semua yang masih hidup akan diangkat naik. Ini yang namanya rapture. Ya. Buah sulung yang pertama. Dan tidak akan mengalami yang namanya kesusahan besar. Kesusahan awal dan besar. Kalau kita enggak ngalami ini lebih dahulu, kita akan masuk dalam kesusahan besar. Aniaya, antikris. Saudara boleh pilih, mau ngalami jemaat sulung, diangkat pertama, atau nanti lewat masalah dulu, lewat zaman antikris dulu, lewat kesusahan besar dulu, lewat persoalan dulu, baru nanti bisa selamat. Banyak memang, tapi mereka seperti keluar dari api. Sekarang saja susah. Sekarang saja ikut Tuhan masih banyak susah. Apalagi nanti. Kalau kamu nyangkal Yesus, kamu hidup. Dicap, ya kan? Itu lebih susah. Hari ini masih hari penuh anugerah. Amin, saudara. Ini menjadi goal kita. Makanya dikatakan tadi, hanya dengan ketaatan dan kebenaran. Dosa saya masih berdosa, bangkit, bertobat sungguh-sungguh. Jangan dosa minta ampun lagi, berdosa minta ampun lagi, berdosa minta ampun lagi. Lama-lama, saudara, kita akan kering. Saudara. Itu namanya ranting yang kering seperti itu. Memang masih dalam Tuhan, tapi menjadi kering karena kita semakin berdosa, minta ampun, berdosa, minta ampun, akhirnya ranting itu kering. Dan dia akan patah sendiri, saudara. Dan akan terhilang. Saudara, mari kita belajar. Ya, saudara. Makanya dari saya katakan, saudara, ya, tubuh kemuliaan, tubuh rohani ini yang akan kita terima itu enggak binasa lagi. Ketika kita diubahkan, ya tubuh kita sudah dilepaskan dengan kuasa kematian yang sudah dikalahkan ketika Yesus bangkit. Maka ayat 54 dikatakan, dan sudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sangatmu? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan, mari justru di masa-masa yang sukar, yang sulit mungkin hari-hari ini Bapak. Saudara ingat saya pernah khotbahkan, kita harus tetap tegar di masa-masa sukar. Di masa sulit pun kita tetap giat.
Dan jangan lelah. Senantiasa berjaga-jaga atas serangan-serangan, atas godaan iblis yang dikatakan mengaum-ngaum seperti singa. Yang siap menerkam orang yang mau diterkam. Nah, saudara, ya kan? Saudara mau diterkam? Ya, dia siap, dia mencari. Orang yang mau diterkam adalah orang yang buka celah. Saudara, iblis saya katakan tidak akan dapat mengganggu saudara ketika kita tidak buka celah. Dosa itu yang membuka celah iblis mengganggu kita. Makanya syukur kepada Allah, ayat 57 tadi saudara, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu mari kita semua di ayat 58 katakan, berdirilah teguh. Jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab persekutuan pekerjaanmu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Makin setia membalas cintanya Tuhan dengan melayani Tuhan. Dengan tadi, seteguh, jangan goyah. Jangan goyah oleh karena perubahan, oleh karena pujian, jangan goyah. Oleh karena celaan, oleh karena kritikan, jangan goyah. Justru semakin dikritik semakin kuat. Amin, saudara. Semakin ditegur semakin kekar. Amin. Kenapa? Mengingat kebaikan dan kasih Tuhan kepada kita. Karena dia bukan cuma mengampuni kita. Bukan cuma memberikan pengampunan lewat pengorbanan. Tapi dia mengubah kehidupan kita. Dari hidup tubuh yang fana, yang binasa, diubah menjadi tubuh kemuliaan. Untuk masuk dalam kekekalan. Selanjutnya yang terakhir saudara. Karena itu saudara, respon kita atas kasih dan anugerah Allah, kita harus bisa menjaga dan merawat tubuh kita dengan baik. Amin. Ya, sebagaimana perintah Tuhan kepada kita untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Saudara berkenan pada Tuhan hari ini? Halo? Ya. Di dalam Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, Roma 12 ayat 1, sebagai persembahan yang hidup. Bukan yang mati lagi, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh bukan sekedar kewajiban kita sebagai orang Kristen, ya, bukan, tapi suatu kesadaran bahwa kita manusia yang berdosa, yang bukan siapa-siapa ini, sudah diselamatkan beroleh kasih karunia Tuhan. Kita persembahkan hidup kita, bukan karena kita takut dihukum, enggak, bukan nanti karena kamu masuk neraka, bukan. Tapi kesadaran diri kita, dari hati kita untuk melakukan, menjaga tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, sebagai ibadah yang sejati. Ingat saudara, Allah itu berdiam dalam baitnya yang kudus. Tubuh kita adalah baitnya yang kudus. Amin. Ngomongkan kiri, tubuhmu itu bait Allah yang kudus, saudara. Tubuhmu bait Allah kudus, dia berdiam dalam diri saudara. Dia berdiam dalam diri kita. Saudara. Maka jaga tubuh ini. Saudara. Jaga. Apakah Bapak Ibu Saudara terbiasa merawat tubuh saudara sehingga tetap sehat? Dengan tubuh sehat memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Dengan tubuh yang sehat, ya, jaga pola makan, jaga hidup sehat, olahraga cukup, ya, jangan sakit-sakitan. Baru ketika sakit-sakitan, ku serahkan hidupku, sisa hidupku pada Tuhan. Enggak ya? Ya. Yang muda-muda ini, saudara, ya, sejak mana ku serahkan hidupku pada Tuhan. Amin. Ya kan? Jangan nanti saudara tua enggak bisa apa-apa, ku serahkan sisa hidupku, enggak bisa apa-apa lagi. Apalagi udah sakit-sakitan, saudara. Ya,
ketika masih semangat, ada kehidupan, ada suatu hal yang masih bisa memberikan yang terbaik, ayo silakan. Jangan undur. Ya. Jangan lelah. Mari kita belajar waspada, memakai anggota tubuh kita, sehingga dengan tubuh kita memuliakan Tuhan. Jaga mata, jaga mulut, jaga telinga, jaga 4 ini saudara. Ini pintu gerbang, ya. Pintu gerbang yang iblis bisa masuk juga. Iblis bisa masuk lewat mata kita. Kita mulai dengar, melihat telinga, mulut, hati. Saring, sekarang mulai saring. Semua yang sia-sia, yang sampah itu jangan kita masuk, apalagi disimpan. Ya. Kalau kita simpan sampah, busuk enggak saudara? Busuk enggak? Busuk saudara. Saudara bawa kentang aja, bawa simpan terus saudara. Dalam tas saudara sebulan, busuk saudara. Ya kan saudara? Apalagi bangkai saudara. Ya. Maka jaga mata kita mulai saring. Ya, ini handphone itu bahaya. Ya kan saudara? Anak muda, orang tua juga, ya kan? Handphone tuh yang sering lihat-lihat TikTok, bla-bla-bla, muncul-muncul wanita pakai pakaian bikini, pakai apa, saudara? Benar enggak? Nah, betul. Ya. Itu kalau dipentelengi terus, wah ini bisa imajinasi kemana-mana, saudara. Skip, gitu, saudara. Atau mungkin cari yang lain lagi, saudara. Ya, mulai mata ini mulai disaring, telinga juga. Kalau ada masukan-masukan yang ini provokator, lah buang itu enggak penting, saudara. Kita boleh bangun, ya telinga kita saring, nggak usah dengar gosip-gosip yang nggak penting. Amin. Ya, jangan masukkan makanannya ke mulut kita ini makanan yang racun. Saya mulai belajar, saudara, ya untuk menjaga pola makan. Ini istriku tuh, wah kalau makan santan ini sudah repot ya. Jangan makan santan, padahal santan enak, saudara. Tadi malam makan nasi ayam saja, tapi tadi malam saya agak nggak enak, bilang tuh gara-gara makan santan kan ya. Padahal yang nyiapin santan dia, nasi ayam, saudara. Saudara, mulai belajar, jangan semua dimasukkan ke mulut semua, saudara. Wah enak, saudara. Nanti usia 40, 50 ngerasain kolesterol, asam urat, darah tinggi, apalagi gula darah, saudara. Kenapa? Karena kita nggak belajar. Anak muda ayo belajar, saudara. Ya, belajar, ya. Asup makanan yang menyehatkan. Amin. Roma 12 tadi. Roma 1 ayat 21 kita baca ayat terakhir. Ada satu ayat lagi. Roma 1 ayat 21. Roma 1 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, sekalipun kita kenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka, pikiran kita menjadi sia-sia dan hati kita menjadi bodoh, yang bodoh ini menjadi lebih bodoh lagi, lebih gelap lagi. Kenapa? Karena kita membiarkan yang sia-sia masuk dalam hati, dalam pikiran kita. Menjadi gelap. Seringkali kita nggak sadar, kita nggak merawat tubuh kita, nggak merawat kehidupan kita dengan menaburkan hal-hal yang sia-sia dalam pikiran kita, membiarkan pikiran kita berselancar. Apalagi pria itu kuat di imajinasi, kuat. Ada masuk celeng langsung, wah dikait-kait ke, wah tenang toh, ya gitu kan. Padahal belum terjadi, saudara. Akhirnya jadi marah-marah padahal hal yang tidak terjadi. Karena pikirannya berselancar, saudara. Kita isi pikiran kita dengan pikiran kotor. Imajinasi yang jahat, rencana yang jahat, saudara. Tanpa kita sadari. Kita tabur dalam perasaan kita, hati yang penuh dengan iri, hati yang penuh dengan pahit, dengki. Kita tabur sendiri, saudara. Dalam hidupan kita. Kita nggak sadar. Dikatakan tadi, pikirannya menjadi sia-sia. Anak Tuhan, sekalipun mereka mengenal Allah, kenal Allah dikatakan. Tapi ini nggak memuliakan Tuhan dengan mengucap syukur. Sebaliknya isi pikiran dengan sia-sia, dengan hal yang negatif,
dengan perasaan yang tidak baik. Kehendaknya yang jelek juga. Diisi dengan kehendak yang jelek. Dengan pembalasan. Dengan respon yang enggak tepat, saudara. Kalau pikiran, perasaan, kehendak kita taburi dengan hal yang demikian, apa yang kita tuai? Apa yang kita tuai? Kita tabur pasti benar enggak? Kalau kita menabur yang kotor akan menerima hal yang najis. Kalau kita tabur pikiran kita dengan yang jahat, kita akan nuai yang jahat. Kalau kita tabur hati kita dengan kedengkian, kebencian, iri hati, ya kita akan sakit. 60% penyakit itu oleh karena hati. Makanya, yuk tabur dalam pikiran, perasaan, kehendak kita. Ini bagian kita, supaya selamat jiwa kita. Itu kan jiwa, saudara. Mulai tabur dalam jiwa kita. Tanggung jawab kita, itu keselamatan jiwa, itu tanggung jawab kita. Dan ditolong oleh Roh Kudus. Mulai isi pikiran kita, perasaan dan kehendak kita dengan apa? Baca Filipi ayat terakhir nih. Ini terakhir, saudara. Filipi 4 ayat 8. Kita baca sama-sama dengan keras ya. Ya terakhir, senang ya? Enggak ya? Filipi 4 ayat 8. Ya sama-sama baca supaya yang nyantol. Filipi 4 ayat 8, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, semua yang manis, yang enak didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji apa? Pikirkan semua itu. Amin. 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 Ya, yang benar. Ada pikiran salah, enggak benar. Ngapain dipikir salah? Lepaskan. Yang enggak mulia, enggak kudus, coret, ya kan? Mulai belajar. Yang enggak adil pikiran mau balas, enggak salah, serahkan sama Tuhan. Yang enggak suci, buang. Amin. Suara-suara yang enggak sedep, saudara, merugikan, buang. Amin. Pikiran semua, mulai belajar. Supaya apa? Jiwa saudara, pikiran, perasaan, kehendak saudara, kita bisa tanggung jawabkan. Ketika satu hari nanti, kita bisa memelihara itu semua, roh, jiwa, dan tubuh, maka ketika Tuhan datang, dikatakan, saudara, kita akan mengalami yang namanya perubahan tubuh. Pilihan di saudara. Saudara mau menjadi buah sulung atau buah susulan? Nyusul nanti lewat antikris. Amin. Pilihan di saudara. Mau menikmati hidup dengan kasih karunia atau nanti harus lewat zaman antikris, mengalami buah susulan lewat masalah. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. 3 hal ini penting yang kita belajar. Giat mematikan daging, punya kepekaan, dan rawat tubuh kita dengan baik. Kita nyanyikan lagu terakhir tadi ya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Arahkan hati saudara. Yesus Tuhan. Nyanyikan dengan hati yang benar-benar mau terarah pada Tuhan. Sampai akhir. Biar tetap setia. Hati yang rindu melakukan kebenaran. Yang tetap setia sampai akhir. Seperti wanita mengurapiku, menangis di bawah kakimu. Amin. Demikian hidupku mau mengasihimu. Amin. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Amin. Ku menutup mata, ku tetap setia
menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia untuk melayanimu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Amin. Yes, amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Dengan iman katakan sampai, amin. Sampai menutup mata, ku mau tetap setia. Oh, amin, amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu, sampai akhir, sampai akhir. Amin. Ku menutup mata, amin Tuhan, ku tetap setia. Yes Tuhan, menanti janji. Amin, terjadi Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia melayanimu Tuhan. Itu komitmen kami sampai akhir, sampai menutup mata, ku tetap setia. Haleluya. Oh, Jesus, Jesus. Ya Allah, Syira lama katakan. Ini bala. Ya bala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kami percaya dari tempat yang maha tinggi Engkau melihat kami. Bila pujian ini bukannya keluar dari mulut kami, tapi dari hati yang mau berjanji pada Engkau. Benar,
sampai menutup mata, aku mau tetap setia melayani Engkau Tuhan. Bapak saudara yang hari ini mau memperbarui komitmenmu dengan Tuhan, dan kau mau berkata, Tuhan aku mau berjanji mau tetap setia sampai akhir, dan biarlah janji itu tercatat dan keluar dari hati yang rindu untuk membalas cinta Tuhan yang sudah berkorban bagi kita semua. Siapakah diri kita? Tapi Dia mau mengampuni dosa bahkan ketika kita masih dalam dosa. Sudah sepantas seharusnya kita membalas cinta kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagi saudara yang mau mengambil komitmen yang baru pagi ini, katakan kepada Tuhan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia, amin, menanti janjimu, amin, sampai akhir, amin, amin. Kehidupanku ku tetap setia untuk melayanimu sampai ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Yes Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan. Biar itu keluar dari hati yang sadar, yang rindu, menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Selagi aku sehat, selagi aku mampu, aku persembahkan tubuhku yang hidup, yang kudus, yang berkenan sebagai ibadahku yang sejati pada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah komitmen ini menjadi tanggung jawab kami. Dan kami akan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Saat keadaan